Begitulah matematika secara sederhana. Ia adalah bahasa universal yang maknanya bisa dipahami dan disepakati oleh semua orang di dunia. Bahasa canggih yang disusun oleh logika sehingga menjadikannya sebagai alat yang bisa kita gunain untuk mecahin hampir seluruh masalah yang kita punya dari dulu, sekarang, bahkan di masa depan. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada yang sudah pernah menonton video ini? Belum. Jadi kalau misalkan dari video ini, apa yang dapat kita ambil? Sebenarnya Siapa? Tiffany? ya, sebenarnya matematika tidak sesulit itu karena kita pun dalam kehidupan sehari-hari itu ada gitu. Menggunakan itu. Ya, karena dalam sehari-hari kita juga menggunakan matematika itu sendiri ya. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Berarti menurut kalian matematika itu penting apa enggak? Penting. Penting ya. Karena mau tidak mau dalam keseharian kita akan bersentuhan secara langsung dengan matematika itu sendiri. Satu lagi mungkin ya, yang tadi sudah disampaikan juga di video, matematika itu bisa disebut juga sebagai mother of all science. Ada yang tahu kenapa matematika disebut sebagai mother of all science? Karena matematika itu merupakan induknya dari sains itu. Jadi kalau misalkan nggak ada matematika, sains itu kemungkinan nggak ada. Kalau yang dijelasin tadi. Ada lagi mungkin yang punya jawaban lain? Jessica? Kenapa disebut mother of all science? Karena bergeraknya dari beberapa cabang sains seperti biologi, kimia, dan fisika itu tidak bisa bergerak tanpa adanya matematika. Mengapa demikian? Dikarenakan biologi itu ada hitungan genetika dan sebagainya harus dihitung X kodratnya. Dan untuk fisika pun itu konsep dasarnya adalah matematika. Jadi mengapa dikatakan mother of science? Mereka semua tidak akan bisa bergerak jika tidak ada dasar matematikanya yang bisa menggerakkan itu semua. Kasih aplaus buat Tiffany sama Rebecca. Di kurikulum terbaru sendiri, di kurikulum Merdeka sudah lebih dispesifikan lagi elemen konten yang akan dipelajari di sekolah dasar. Yang pertama adalah bilangan, yang kedua geometri, yang ketiga pengukuran, yang keempat aljabar, yang kelima pengolahan data. Ada yang bisa memberikan contoh masing-masing implementasi dari elemen konten ini di sekolah dasar mungkin? Contoh pembelajarannya. Misalkan bilangan itu seperti apa sih yang dibahas di sekolah dasar itu? Kalau bilangan itu bisa penjumlahan, pengolahan apa? Mungkin bilangan lebih sederhana lagi ya, misalkan dengan ya bilangan bulat, bilangan caca, asli dan sebagainya. Ya. Makna dari 5 itu sendiri itu apa? Itu kita bisa sampaikan secara sederhana ke anak sekolah dasar. Sebelum kita lanjut ya, saya ada pertanyaan. Ada yang bisa memberikan contoh kepada saya seperti apa persegi panjang? Mungkin bisa yang lain dulu. Ya, Pak. Ya. Siapa namanya? Iya. Silakan. Itu apa? Nah, silakan tunjukkan ke saya yang mana yang persegi panjang. Ininya saja persegi panjang. Semuanya itu yang mana maksudnya? Tinggi. Panjang lebar, Tinggi lebar nggak jadi sebuah masalah ya. Yang ingin saya gali di sini itu pengetahuan konsep kalian. Kan kalian sebentar lagi mau jadi guru ya. Mungkin semuanya sependapat dengan Vicky. Apa ada yang punya pendapat lain? Sebenarnya persegi panjang itu yang mana? bentuknya. Persegi panjang. Hah? Ya, silakan dulu Vicky. Jadi biasanya orang-orang itu pemahamannya persegi panjang itu ya semua ini, keseluruhan bidang ini ya. Padahal persegi panjang itu kurva tertutup yang mempunyai 4 sudut siku-siku. Sesederhana itu. Ada yang tahu kurva tertutup? Jadi saat kita mulai di titik ini ya,
punya 4 sudut siku-siku. Kembali ke titik yang sama. Itu namanya kurva tertutup. Jadi persegi panjang itu, kalau ini namanya area persegi panjang atau bidang persegi panjang. Kalau persegi panjang ya ini pinggirannya. Ya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu. Silakan. Ada yang perlu ditanyakan? Mungkin jika cukup, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang teori belajar matematika. Yang pertama yaitu teori dari Piaget. Ada yang ingat mungkin di semester-semester sebelumnya sudah pernah dibahas teori Piaget itu sendiri seperti apa? Ya. Jadi sederhananya ya, teori Piaget ini membagi seseorang itu menjadi 4 tahap perkembangan kognitif seperti yang sudah sempat disinggung sebelumnya ya. Jadi ada sensori motorik, praoperasional, kemudian operasional konkret dan operasional formal. Dan kebetulan di jenjang sekolah dasar yang nanti akan kalian tekuni ya, siswa itu berada pada tahap operasional konkret. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana mengkonkretkan suatu konsep yang berbentuk abstrak itu sendiri. Kemudian Brunner. Ada yang ingat teori Brunner? Silakan. Kalau salah nggak apa-apa, kita di sini sama-sama belajar ya, kita diskusi. Belum tentu saya yang lebih tahu daripada kalian. Siapa namanya? Esti. Silakan. Menurut Brunner itu inti dari belajar yaitu bagaimana cara seseorang untuk dapat memilih, mempertahankan dan mentransformasikan informasi secara aktif. Ada yang punya jawaban lain? Devika. Ininya dalam teori Brunner itu dia membagi menjadi 3 tahap perkembangan mental, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Dan untuk enaktif adalah tahap yang bersifat tindakan. Nah, pada tahap ini anak akan terlihat langsung dalam pembelajaran, di mana pembelajaran dilakukan secara aktif pada si anak sendiri dengan menggunakan benda-benda yang konkret atau situasi yang nyata. Jadi pembelajarannya menggunakan benda-benda yang konkret tadi di dalam pembelajarannya. Untuk tahap ikoniknya, di mana pengetahuan dapat dipresentasikan atau diwujudkan kembali dengan bayangan visual atau visual imagery, gambar atau diagram yang menggambarkan suatu kegiatan atau situasi konkret yang sebelumnya terdapat pada tahap enaktif. Jadi digambarkan setelah konkret dia digambarkan. Lalu yang terakhir dia simbolik. Jika telah sampai pada tahap ini, maka peserta didik sudah dapat mempresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak, entah simbol verbal, kalimat, huruf atau kata-kata menggunakan lambang-lambang matematika atau lambang abstrak lainnya. Oke, beri aplaus dulu untuk Hesti dan Devika. Sangat lengkap ya jawaban yang disampaikan ya. Jadi secara sederhananya, menurut teori Brunner ini, dalam mengembangkan mental atau pengetahuan seorang siswa nantinya, dia akan bergantung pada 3 tahapan. Yang pertama tahap enaktif. Jadi enaktif itu memanipulasi objek konkret secara langsung ya, misalkan seperti ini tadi. Nah, kita jelaskan bahwa persegi panjang itu sebenarnya ini tadi, kurva tertutup ini tadi. Kemudian untuk enaktif ikonik itu mereka sudah mulai bisa untuk dibawa mengenal seperti dalam bentuk gambar icon ya, seperti ini hanya persegi panjang. Kemudian simbolik itu lebih tinggi lagi tahapannya. Saat mereka sudah diberikan pengetahuan tentang persegi panjang, cukup hanya dari tulisan saja. Mereka sudah tergambar pada struktur mental masing-masing. Persegi panjang itu seperti apa bentuknya? Oh, seperti ini.